Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurul muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsani yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Para jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dan dimudahkan langkah kita untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dan pada saat ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Kita akan melanjutkan membaca kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, kitab hadis, dan kita sampai pada bab yang ketujuh, bab hatta yaqulu la ilaha illallah, bab sampai mereka umat manusia berucap la ilaha illallah. Kita langsung baca hadisnya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 25, dalam riwayat Muslim hadis nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Umirtu an uqatilan nasa, aku, kata sabda baginda Rasulullah SAW, aku diperintahkan tentu oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, bersyahadat, yang isinya dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa yuqimus salah, dan sampai mereka setelah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat itu membuktikan syahadatnya dengan mendirikan salat, menunaikan salat, mengerjakan salat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka, orang-orang yang telah bersyahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat itu, apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah melindungi diri mereka dariku, berarti mereka telah melindungi dariku
darah mereka dan harta mereka. Maksudnya darah dan harta mereka menjadi haram. Artinya haram untuk diperangi dan dirampas hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam, jika ada hak ajaran Islam. Artinya bahwa orang yang telah masuk Islam itu dikatakan haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas. Tentu dirampas dalam peperangan. Apakah berarti orang yang sudah masuk Islam itu sama sekali itu tidak boleh dibunuh? Ini dikatakan kecuali jika ada hak Islam. Hak Islam itu adalah ada ajaran Islam, jadi ada pelanggaran yang dilakukan di mana pelanggaran itu di dalam ajaran Islam hukumannya sampai berupa hukuman bunuh. Itu berarti kan halal darahnya. Jadi gitu. Ya misalnya sebagai contoh, karena membunuh hukumannya qisas. Jadi dalam hadis itu disebutkan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Jadi darah seorang muslim itu tidak halal untuk sampai ditumpahkan kecuali karena 3 faktor penyebab. Yang pertama adalah karena membunuh, yang hukumannya dalam Islam adalah qisas, dibunuh. Dibunuh bukan dalam statusnya sebagai orang kafir, tapi tetap muslim. Tapi memang itu hukumannya. Yang kedua adalah yang biasa disebut zina muhsan, seseorang yang berzina sementara dia sudah pernah menikah. Itu hukumannya juga dibunuh. Dan yang ketiga adalah orang Islam yang murtad, keluar dari Islam. Yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam itu ketika seseorang meskipun dia muslim tapi hartanya bisa halal karena faktor penyebab. Jadi ada hak Islam, hak ajaran Islam yang dilanggar dan hukumannya sampai ke level hukuman bunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah, itu hukuman di dunia, sementara hisabnya bagaimana nanti di akhirat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita baca hadis ini dari awal secara sepintas, itu sangat mungkin untuk dipahami secara salah. Coba kita baca, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka masuk Islam. Yang tidak paham mungkin kalau dari hadis ini saja itu orang bisa salah. Oh, berarti agar orang itu masuk Islam harus diperangi. Karena kata-katanya umirtu, aku diperintah. Yang perintah siapa? Ya Allah. Nabi diperintah. Dan ajaran untuk Nabi, perintah untuk Nabi, perintah untuk kita umatnya. Oh, berarti kita diperintah untuk memerangi manusia, umat manusia
yang belum Islam sampai mereka bersyahadat. Seolah-olah selama belum bersyahadat kita perangi terus. Dari tekstual hadis itu bisa ada yang setidaknya mungkin bingung. Loh, kok apa ini nggak membenarkan? Jadi tuduhan bahwa Islam itu ekstrim, Islam itu teroris. Nah ini coba, Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan senjata, dengan darah. Orang Islam harus darah. Untuk memaksa orang non-Islam untuk masuk Islam harus diperangi. Nah, pemahaman yang mungkin barangkali bisa mungkin diambil secara lahiriah dari hadis ini, itu tentu sangat salah sekali. Kalau kita pahami tekstual, sabda beliau, aku diperintahkan oleh Allah tentunya untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Itu kan berarti untuk membuat umat manusia masuk Islam itu harus dipaksa sampai perang, yang bisa berakibat ya nyawa terbunuh, nyawa melayang. Nah pertanyaannya, betulkah untuk membuat orang non muslim menjadi muslim itu dengan diperangi, yang berarti dipaksa, perang paksa? Benarkah diperintah pakaian begitu? Bahkan benarkah boleh begitu? Jawabannya sangat tegas dalam surat Al-Baqarah itu, setelah ayat kursi 255, 256-nya itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Penghujung surat Al-Kafirun tegas bahwa Islam itu mengakui keberadaan umat selain Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, tentu agama di luar Islam. Waliyadin, dan untukku, bagiku agamaku. Artinya diakui. Terus kemudian ada hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kalau ada negara Islam dulu, itu adalah ahlu zimmah. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, orang-orang yang beragama selain Islam itu mereka setelah didakwai secara dengan hikmah tetap kekeh bertahan dalam agamanya, tapi mereka memilih untuk berdamai, tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim, punya hak dilindungi meskipun mereka keyakinannya berbeda. Tentu juga ada kewajiban itu kepada negara. Seperti juga pertama kali Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah itu kan, di antara ada 3 hal besar yang beliau lakukan dalam rangka untuk membangun itu pondasi dan pilar utama masyarakat muslim. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan di antara kaum muslimin, kaum muhajirin, kaum ansar, dipersaudarakan supaya kuat kokoh ikatan di antara mereka. Yang ketiga adalah Nabi SAW itu membuat piagam Madinah. Jadi akad perjanjian damai dengan penduduk Madinah selain kaum muslimin. Di situ ada Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada juga yang agak di luar sedikit kota Madinah yang tinggal di wilayah Khaybar. Diakui agama mereka, tidak diwajibkan, dia tidak diharuskan untuk
memeluk Islam, siap untuk hidup berdamai, jadi gitu, punya hak-hak untuk dilindungi, untuk dijaga, tapi mereka juga punya kewajiban bersama kaum muslimin untuk menjaga keamanan kota Madinah. Kalau sampai ada umat Islam yang diganggu oleh umat di luar Islam, kaum Yahudi wajib membela. Begitu juga seandainya ada orang Yahudi diganggu oleh orang lain, umat Islam wajib membantu. Itu piagam Madinah. Artinya diakui itu, dan itu ijma, sepakat di antara kaum muslimin itu bahwa di antara para ulama semuanya tidak boleh Islam disebarkan, Islam itu disampaikan dengan paksaan, apalagi sampai senjata, dengan perang sampai bunuh-bunuhan. Tidak. Itu sepakat semua, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sejarah Islam membuktikan itu semuanya. Nah, sehingga berarti di sini tidak boleh dipahami aku diperintah memerangi. Berarti untuk membuat orang Islam, orang non muslim bersyahadat diperangi, itu tidak benar. Artinya bahwa maknanya tidak seperti itu. Lalu maksudnya apa? Jadi kalau tidak boleh kita menyebarkan Islam dengan paksaan, dengan senjata, dengan peperangan yang bisa sampai menghilangkan nyawa, kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, dan kita baca dalam sejarah penyebaran Islam itu disebarkan dengan dakwah. Amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Dalam surat An-Nahl 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Jadi, ajaklah umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan sikap atau cara yang hikmah, bijak. Nasihat yang baik, dan jika perlu, karena yang diajak itu membantah, beda akidah, jadi beradu argumentasi, maka berbantahlah dengan mereka. Mereka itu bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani, bisa siapapun yang beda akidah, beda keyakinan. Itu bukan perangilah, tidak ada. Bunuhlah, tidak ada. Tapi berbantahlah dengan mereka, ya karena beda ideologi, pasti berbantah. Itu pun perintahnya billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi dari ayat ini itu kalau kita, para ulama mengatakan, jadi seorang pendakwah itu kalau mendakwai sesama kaum muslimin dari kelompoknya sendiri, dari jamaah sendiri, itu yang dimaksud dengan wal mau'izatil hasanah. Jadi mendakwai mereka dengan nasihat yang baik. Nasihat, wejangan, mau'izah cukup, yang penting baik. Tapi ketika yang dihadapi itu dari kelompok lain, misalnya sama-sama kaum muslimin, ini seorang mubaligh, seorang kiai, seorang ustadz, itu memberikan dakwah, yang didakwai itu audiensnya, jamaahnya bukan dari golongannya, beda mazhab, beda organisasi, beda jamaah, bahkan mungkin beda ideologi, beda keyakinan, beda agama. Itu kalau sejamaah, jamaah sendiri cukup dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat yang baik, wejangan yang baik. Tapi ketika menghadapi yang berbeda, termasuk beda keyakinan, dakwahnya berubah, pasti jidal, berbantah, karena mereka nggak setuju. Coba aja misalnya bahwa ketika saya atau siapapun di antara ustaz di sini, terus kemudian hadirin itu berbeda jamaah dengan saya, berbeda mazhab dengan saya, rata-rata semangatnya ketika tahu ustadznya bukan dari golongannya,
semangatnya bantah, ya kan? Itu umum sudah. Nah, selama ini biasanya ketika salah seorang di antara kita termasuk para ustadz menghadapi selain jamaahnya, itu justru mungkin yang keluar kata-kata kasar. Kalau dengan jamaahnya malah lembut, halus. Begitu berbeda itu keras, kasar. Apalagi di luar agama Islam. Al-Quran bukan begitu. Justru ketika menghadapi orang yang berbeda, yang berpotensi untuk terjadi perdebatan, itu perintahnya billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ibaratnya kalau seandainya bahasa Jawa, ini ustadz dengan jamaahnya semadhab, sekelompok, itu ngomong bahasa nguku. Yang penting nggak misu-misu, yang penting tidak mencaci maki, pokoknya baik. Nguku baik. Itu kalau yang dihadapi dari kelompok lain, dari mazhab lain, bahkan dari agama lain, itu billati ahsan, itu minimal kromo, kalau bisa kromo inggil, kasarnya begitu. Kalau kita kebalikannya biasanya. Nah, mengapa demikian? Mengapa? Karena tujuannya kan kita berdakwah, menyampaikan kebenaran itu supaya diterima. Sementara orang yang berbeda dengan kita, apalagi beda ideologi dan keyakinan, semangatnya datang, tahu ini akan dibantah. Semangatnya bantah. Kalau orang yang datang siap untuk membantah, terus kita beri kata-kata yang kasar, jadi gitu. Yang diberikan vonis-vonis ya semakin menolak. Padahal kita berdakwah untuk membuat yang kita dakwah itu ikut tertarik. Maka dilembutkan dengan metode, dengan cara yang kalau bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini itu secara implisit sebetulnya perintah untuk berdakwah. Intinya perintahnya itu agar bagaimana kalau bisa membuat umat manusia yang belum beriman itu sampai bersyahadat. Apakah dengan perang? Jelas tidak, kita sudah jawab tadi. Yang ada dalam Al-Quran itu jalannya hanya satu, dengan dakwah. Sepakat semuanya. Dakwah bil hikmah, mau'izah hasanah. Kalaupun harus berbantah, dengan cara yang lebih baik. Jadi gitu. Intinya, fokusnya, goalnya itu hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini mengingatkan seluruh pendakwah dari kelompok manapun. Itu berdakwah itu tujuannya, targetnya, goalnya adalah membuat kalau dia atau objek dakwah, sasaran dakwah itu non muslim, sampai mereka masuk Islam, bersyahadat, mendirikan salat. Itu fokusnya. Kalau sudah Islam, tentu supaya syahadatnya lebih baik, salatnya lebih baik, zakatnya lebih baik, puasanya lebih baik, akhlak lebih. Dan hati-hati, jangan sampai dakwah para pendakwah itu lebih berorientasi untuk membawa yang didakwah itu ke kelompoknya, ke jamaahnya, ke organisasinya, ke mazhabnya lebih kuat daripada mengajak kepada Islam. Sering kita nggak sadar. Sering kita nggak sadar bahwa semangat kita itu lebih normal, kita ajak itu, tapi jangan sampai semangat untuk mengajak kepada kelompok kita, mazhab kita, organisasi kita itu mengalahkan, mengungguli semangat kita untuk menjadikan dia lebih baik dalam berislam.
Buktinya apa? Banyak. Jadi banyak. Tidak jarang kan seseorang yang secara objektif akidahnya, imannya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, tapi tetap gak diakui. Karena apa? Oh, bukan golongan saya, bukan gak semadzhab dengan saya. Masih lebih ditinggikan yang semadzhab meskipun rendah secara keimanan, secara keilmuan, secara ini. Ada ustadz-ustadz Masya Allah ilmunya, tapi begitu tahu oh itu beda ini, udah nggak diakui lagi, nggak jadi diakui dia adalah ulama. Itu contohnya ini. Jadi fokusnya adalah hatta yashhadu. Jadi gitu. Nah, terus maksudnya umirtu an uqatila itu artinya adalah dalam berdakwah yang targetnya kalau bisa. Gimana faktanya kan ternyata tidak kan. Kalau bisa itu semangatnya itu ingin membuat semua umat manusia masuk Islam, bersyahadat. Tapi dengan dakwah, bukan dengan perang. Nah, artinya kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh, mengerahkan segala daya, upaya, kekuatan, potensi yang kita miliki. Nah, itu maksudnya. Kalau untuk melaksanakan dakwah Islam, menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia itu kemudian ada halangan. Terus halangan itu tidak bisa kita singkirkan kecuali dengan perang. Itu maksudnya ya apa boleh buat kita siap. Memang mungkin. Jadi perang di dalam Islam, jihad militer itu ada, kita tahu semuanya. Tapi itu ada ketentuannya, ada syarat-syarat yang sangat ketat sekali, ada hukum-hukumnya yang sangat ketat sekali. Dan targetnya juga dalam rangka atau sebagai bagian dari sarana untuk berdakwah. Tapi bukan sarana pertama. Itu sarana terakhir. Hubungan umat Islam dengan umat non-Islam yang dalam hukum akidahnya adalah orang-orang kafir itu yang pertama adalah mereka kita sikapi sebagai objek dakwah. Kita ajak, kita dakwai, kita promosikan Islam ini dengan hikmah, mau'izah hasanah. Kalau harus debat billati ahsan, sebaik mungkin. Intinya begini, berdakwah itu kan mengajak. Untuk apa nggak mengajak? Supaya yang kita ajak itu kan mau ikut kan. Agar supaya orang yang kita ajak, ini non-Islam, kita dakwai, maksudnya kita ajak. Ud'u, ajaklah umat manusia ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Kita ajak. Tujuannya supaya ikut. Agar ikut, tentu dia harus tertarik. Jadi gitu. Kita berdakwah itu mengajak, tujuannya supaya yang kita ajak mau ikut. Agar dia mau ikut, tentu dia harus tertarik. Agar dia tertarik berarti ajakan kita harus semenarik mungkin. Itu dakwah itu, singkatnya. Semenarik mungkin. Ada nggak dakwah tapi justru berpotensi untuk membuat yang diajak itu malah lari? Ada nggak kira-kira? Nggak tertarik belas. Bahkan yang tadinya mulai tertarik dikit, tahu dakwah cara begitu, dakwah tapi vonis sana vonis sini. Misalnya contoh gitu. Jadi gitu. Nah
Nah itu artinya bahwa itu fokusnya di situ. Jadi gitu. Udah. Nah setelah kita lakukan upaya dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujaladati billati hiya ahsan itu, ya ada yang alhamdulillah dibukakan pintu hidayah untuk dia masuk Islam. Kalau yang sudah Islam mau lebih baik lagi. Tapi faktanya dalam sejarah itu, jadi rasanya tidak ada satupun nabi dan rasul di mana ketika beliau berdakwah terus kemudian semua umatnya, kaumnya itu masuk ke dalam agamanya. Wallahualam, saya belum detail ya membaca kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu kan alaihissalam, setelah semula mendakwai kaumnya terus mereka nolak, wallahualam bagaimana ceritanya, beliau kemudian akhirnya meninggalkan kaumnya pergi. Yang singkatnya sampai kemudian naik kapal, terus kemudian beliau kebagian dilemparkan ke laut itu, kemudian ditelan ikan, terus Allah menyelamatkannya itu. Nah, ketika beliau kembali kepada kaumnya ikut. Nah, apakah semuanya saya kurang tahu. Tapi yang jelas mayoritas, hampir semua nabi itu justru mayoritas mereka yang ikut dakwahnya itu minoritas sekali. Ya, silakan baca kisah Nabi Nuh alaihissalam saja. Berdakwah selama hampir 1000 tahun. Itu yang ikut beliau itu mungkin barangkali bisa dihitung dengan jari. Kalau dibuat rata-rata mungkin setiap 1 abad mungkin hanya dapat 1 yang ikut beliau. Bahkan ada beberapa rasul nabi itu tidak diikuti, malah dibunuh oleh kaumnya. Artinya bahwa kita punya semangat, keinginan, jadi gitu, optimisme, semangat kalau bisa semua umat manusia masuk Islam, menjadi baik, menjadi saleh. Tapi kan fakta berbicara lain. Tetap akan ada yang menolak. Jadi kalau dikatakan mungkin kurang bijak aja, kurang bijak apa para nabi? Kurang hikmah apa para nabi? Jadi, tapi tetap diperangi kan, dan banyak yang tetap kafir. Nah di situ artinya bahwa setelah dilakukan dakwah seoptimal semaksimal mungkin, tapi ternyata tetap menolak, ya sudah, la ikrah fiddin kita terapkan. Tidak ada paksaan. Kita tawarkan Islam kepada mereka dengan berbagai cara yang bijak, yang baik, tetap menolak, ya sudah, la ikrah fiddin. Apakah berarti kemudian dibunuh? Tidak, tidak boleh. Ada tawaran kedua. Tawaran kedua tetap lakum dinukum waliyadin, tapi kita tawarkan kita hidup berdampingan, berdamai, seperti yang dilakukan Nabi dengan kaum Yahudi. Nggak dipaksa masuk Islam. Ayo kita bersama-sama membangun kota Madinah, menjaga kota Madinah. Masing-masing, aku dengan agamaku, kalian dengan agama kalian. Dibuatlah akad perjanjian. Jadi gitu. Tinggal, tapi di bawah kepemimpinan umat Islam. Jadi gitu. Secara umum yang berlaku di masyarakat itu adalah aturan Islam. Mereka siap. Itu banyak dulu. Itu yang disebut ahli zimmah. Kita tawari untuk kalau memang ada seperti itu. Jadi, nah kalau itu menerima, bagus. Mereka menolak juga, nggak enak. Saya minoritas tinggal di tengah mayoritas Muslim. Saya nggak mau. Saya akan bergabung dengan umat saya, seagama dengan saya. Silakan. Jadi gitu. Silakan. Nah, di sini ada pilihan ketiga. Yaitu udah di sana ibaratnya negara. Anggaplah misalnya Indonesia. Negara mayoritas muslim terus kemudian berhubungan dengan negara lain yang mayoritas non muslim. Apakah kita mesti berperang langsung? Tidak. Kita bisa mengadakan perjanjian damai. Kalau tadi itu adalah antar individu. Kalau ini antar kekuatan, antar negara. Jadi gitu.
itu mengadakan itu. Tidak saling mengganggu, tidak saling ini itu. Nah, jadi kita berdakwah tanpa diganggu. Itu bisa. Nah, ketika tawaran damai itu ditolak, itu artinya apa? Kalau diajak damai nggak mau, berarti ngajak perang kan? Nah, dalam kondisi itu loh, jihad itu disyariatkan. Ketika kita mau ngajak untuk hidup damai, kami dengan Islam kami, kalian silahkan dengan itu. Kami beraktivitas, jangan diganggu, kita dakwah jangan diganggu. Kalian nggak mau Islam nggak apa-apa, tapi jangan ganggu kami. Ayo kita damai. Ditolak, berarti ngajak perang dari situ. Dalam sejarah itu silahkan perang Badar, perang Uhud, perang semuanya itu yang memulai siapa? Jadi gitu. Sampai selanjutnya dan seterusnya. Sampai perang belakang, perang salib segala macam itu. Jadi seperti itu. Jadi di sini itu tujuannya semuanya untuk dakwah Islam. Kalau memang terpaksa harus perang, di situ ya sudah dilakukan. Tapi tadi itu bahwa perang dengan perang militer, perang fisik itu adalah pilihan terakhir. Jadi gitu. Ketika memang dakwah yang wajib kita tunaikan itu ternyata dihadang, dihalangi, yang untuk melewati halangan itu tidak ada pilihan lain kecuali perang. Itu jihad syariatnya. Jadi seperti itu. Nah, kita memahami hadis ini itu harus kita rangkum. Kita rangkum, kita pertemukan dengan ayat-ayat yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya, dan juga sejarah selama ini. Karena kalau tidak seperti itu kita bisa salah. Langsung kita, berarti kita diperintahkan untuk memerangi umat manusia agar mereka bersyahadat. Itu tidak benar pemahaman yang seperti itu. Ya, saya kira itu mungkin ya. Ini waktunya sudah tinggal beberapa menit. Barangkali mungkin ada sisa waktu kalau memang masih ada. Monggo kalau memang masih ada yang ingin ditambahkan. Seharusnya umat Islam itu dakwahnya itu yang ada yang tidak menunjukkan semua itu menunjukkan kepada diri. Menurut saya pandangan saya. Nah, dicontohkan sekarang ini banyak medsos, sehingga kakak keilmuannya, sehingga saya sendiri juga tidak mau menjawab suatu persoalan yang berbeda karena jawaban itu semua itu benar. Yeah. Pertanyaannya tidak benar, tapi kalau dijawab itu benar, persepsinya nggak sama, jadi sama. Jadi tidak saya hindari tidak mau karena dia tabiatnya. Ini pandangan saya. Ya, tentang pihak dan yang tadi, makanya di Indonesia itu kan ada 45 yang kenapa mengatur Presiden Republik Indonesia itu Indonesia asli dan Rasul agama Islam. Ini kan sudah ada. Yeah. Nah, disinilah tantangan untuk umat Islam mendakwahkan kepada umatnya yang sebenarnya. Ini karena ini juga produk yang saya katakan produk dari ambil piagam Madinah, sehingga ada piagam Jakarta, sehingga ada satu bahwa Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara yang mau Pancasila, tapi Pancasila itu diilhami oleh piagam Jakarta. Yeah. Ini bagaimana untuk memberikan pengertian dan mendapatkan umat Islam
supaya tidak mempunyai persepsi yang berbeda tidak satu yaitu lapor. Ya. Itu metode-metode ini bagaimana berdakwah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi intinya yang paling utama itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah umat Islam di Indonesia itu semuanya harus sadar dan disadarkan untuk mensyukuri nikmat sebagai apa itu penduduk mayoritas. Secara kuantitasnya itu mayoritas. Dan bahkan merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar sedunia. Ini harus kita sadari, kita syukuri. Ini sudah merupakan poin kekuatan tersendiri. Nah, bagaimana mensyukurinya? Ayo kita isi. Jadi kuantitas yang banyak ini itu dengan kualitas. Masing-masing golongan, masing-masing kelompok, masing-masing organisasi fokus bagaimana memberikan kualitas iman, kualitas Islam, kualitas yang sebenarnya itu kepada ini. Jangan lebih kuat untuk menanamkan asobiyah, fanatisme kelompoknya. Itu memang tidak bisa kita hapus ya. Tapi maksudnya bahwa upaya masing-masing kelompok jangan yang prioritas itu adalah justru menanamkan itu fanatisme ke golongannya. Karena kalau itu yang terjadi, ya akhirnya tadi dakwah itu sama sekali tidak berorientasi untuk memberikan kualitas. Kalau dakwah di antara kaum muslimin itu adalah bagaimana mengajak kepada mereka kepada kualitas Islam yang lebih tinggi lagi. Itu yang yang kedua. Yang ketiga disadarkan bahwa itu persatuan kaum muslimin itu harga mati. Kalau selama ini NKRI harga mati. Jadi ini dalam konteks umat Islam ya. Bukan kita nggak setuju, kita setuju itu. Cuman dalam konteks umat Islam itu semua itu harus sepakat. Kelompok besar, kelompok kecil itu sepakat. Sebesar apapun sebuah kelompok nggak mungkin bisa sendirian. Akan mudah untuk diacak-acak, diorat-aritkan. Selama tidak berorientasi bahwa kalau kita ingin eksistensi umat Islam sesuai dengan kuantitasnya. Kalau memang umat Islam mayoritas, ya berarti perannya, pengaruhnya itu juga lebih kuat. Dan itu hanya bisa ketika kaum muslimin memang kuat. Dan kekuatan itu hanya bisa didapat dari persatuan. Jadi gitu. Di sini artinya bahwa prinsip-prinsip itu terus orientasi yang tadi kita sebutkan. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus dikuatkan di semua. Kita tidak ingin membuat umat Islam bersatu itu dalam arti semua kelompok melebur jadi satu kelompok, semua mazhab dalam jadi satu mazhab, menjadi satu, nggak mungkin bisa. Dan tidak harus. Bagaimana para ulama 4 mazhab sepanjang sejarah bisa bersatu kalau benderanya Islam. Itu bedanya hanya beda-beda, satu usolli nggak usolli, sayyidina nggak sayyidina, kunut nggak kunut. Tapi prinsip-prinsip itu bersatu. Insya Allah begitu. Saya kira itu insya Allah prinsipnya. Cuman memang ini terus harus digaungkan dan perlu contoh-contoh praktek. Jadi khususnya kalau sering kan tema yang lebih banyak diangkat itu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dalam konteks umat Islam itu saya selalu menekankan saya lebih butuh dalam konteks umat Islam toleransi antar mazhab, antar organisasi, antar kelompok umat Islam. Percuma kita teriak-teriak toleransi antar umat beragama sementara toleransi antar umat Islam sendiri yang beda-beda itu justru jadi kalau kita sudah bisa bertoleransi antar
antar mazhab, antar organisasi, antar kelompok, insya Allah mudah sekali. Coba sekarang ya, tadi bahwa apa yang mengganggu dan merusak jadi praktek toleransi antar umat beragama Indonesia. Umat Islam sendiri pecah. Jadi itu faktanya. Tapi ketika itu satu, insya Allah mudah. Insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kita cukup sampai di sini. Semoga bisa kita sambung dengan kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.